Hai Comers, balik lagi. Kedua yaitu be decision maker. Orang-orang yang usianya masih kecil. Halo Comers, kamu sekarang lagi dengerin Telekom Podcast. Halo Comers, kembali lagi di episode terbaru dari Telekom Podcast. Nah, gue Okta di sini sendiri akan membahas tentang hal yang mungkin sering banget kita alamin, hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan kita. Jadi stay tune. Pernah gak sih kalian nih sebagai mahasiswa rasanya tuh gak ada semangat lagi gitu untuk ngerjain tugas? Rasanya tuh udah gak ada lagi energi yang tersisa di tubuh kita hanya untuk sekedar memulai. Bawaannya tuh jadi stres, bawaannya tuh marah-marah terus. Marah-marah ke orang lain, ke hal-hal yang sepele, atau bahkan yang lebih parah bisa mempengaruhi keadaan fisik kita. Nah, kalau kalian pernah mengalami hal ini, atau yang mungkin lagi mengalami hal ini, kemungkinan ya, bisa jadi kalian sedang mengalami yang namanya burnout. Nah, jadi di episode kali ini, gue bakal membahas burnout khususnya untuk kita para mahasiswa. Dan sebelum membahas lebih lanjut tentang burnout, gue mau disclaimer dulu deh. Tujuan dari podcast ini adalah mengedukasi, membuat kita aware sama keadaan kita, dan juga sharing opini tentang topik ini. Jadi jangan dijadikan patokan ya, atau jadiin bahan untuk kita mendiagnosa diri kita sendiri. Jangan ya Comers. Nah, jadi buat Comers yang pengen minta bantuan atau penjelasan lebih lanjut, bisa langsung hubungi ke ahlinya ya, atau ke psikolog ataupun ke psikiater. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya apa sih burnout itu? Nah, seperti yang udah gue contohin sedikit di awal, burnout itu adalah kondisi psikologis yang menyebabkan kelelahan secara mental dan fisik sampai level yang segala sesuatu itu jadi nggak menyenangkan. Nah, istilah burnout ini kali pertama diperkenalkan oleh psikolog Herbert Freudenberger pada tahun 1970-an. Ia menciptakan istilah tersebut untuk menggambarkan kondisi stres parah sampai memicu kelelahan fisik, mental, dan juga emosional. Tapi beda dengan stres biasa ya. Kalau stres biasa itu mungkin dengan istirahat, keadaan bisa kembali normal. Tapi kalau stres burnout, hal tersebut tuh sulit membaik dan juga bahkan sampai berlarut-larut. Penyebab burnout bisa berasal dari paparan situasi yang penuh tekanan secara terus-menerus. Contohnya nih, saat kita kuliah, setiap hari kita mendapatkan tugas yang banyak, deadline yang mepet, belum lagi persoalan pribadi kita sama teman, sama sahabat, sama pacar mungkin, atau bahkan sama keluarga yang sangat-sangat menguras tenaga dan pikiran kita. Nah, sehingga kita juga bisa merasakan kehilangan support system yang mana membuat hari-hari kita itu semakin lama semakin berat untuk dijalani. Nah, sesuai juga dengan namanya ya, burnout, yang artinya habis terbakar. Nah, yang habis terbakar itu ya energi kita, energi yang ada di dalam tubuh kita yang habis terkuras, tapi kita harus tetap terus lanjut, harus tetap terus menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Hal ini juga berpengaruh sama kesehatan mental kita. Pikiran kita ini jadi negatif terus, bawaannya tuh marah-marah, dan akhirnya konsentrasi kita jadi menurun. Nah, hal ini juga berpengaruh nih, akibatnya sama kualitas kerja kita yang menurun. Pasti pernah dong nih teman-teman semua yang ngerasain saking nih banyak tugasnya, saking stresnya, kita tuh jadi untuk ngerjain tugas tuh asal-asalan gitu, setengah hati. Yang penting selesai, yang penting kumpul, tanpa kita memperhatikan kualitas kerja kita. Selain itu, penyebab lainnya yang mungkin sering kita temui adalah kita yang terlalu keras pada diri sendiri.
Kita yang kurang peka dengan keadaan diri kita sehingga terlalu memaksakan pekerjaan yang padahal kita itu secara fisik udah capek, tapi pikiran kita itu masih bisa kok, dikit lagi nanggung. Nah, itu tuh biasanya yang sering terjadi sama orang yang punya karakter perfeksionis, yang seneng banget nih ngerjain sesuatu itu harus totalitas agar hasilnya juga maksimal. Tapi hal itu juga mudah untuk memicu stres yang berlebihan. Nah, penyebab dari burnout ini macam-macam ya, dan gak semua orang itu sama pemicunya. Karena pada dasarnya, masing-masing dari kita itu pasti punya masalahnya sendiri. Dan ini ada kaitannya juga dengan pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi atau setidaknya mencegah diri kita dari burnout ini. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dari burnout, selanjutnya apa sih yang bisa kita lakuin? Tips-tips apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa bahwa diri kita itu sedang mengalami burnout? Nah, yang pertama itu ada istirahat. Istirahat itu penting banget, karena nggak ada salahnya kita itu mengambil waktu kita untuk mengistirahatkan sejenak tubuh dan mental kita. Karena balik lagi ya, kita ini bukan mesin yang terus-menerus bekerja, tapi kita ini manusia yang pastinya punya kapasitas yang terbatas untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah evaluasi diri dan tentukan cara mengatur stres. Kita itu harus bisa menganalisa diri sendiri, tapi bukan mendiagnosa ya, tapi menganalisis, menyadari bahwa ada yang berbeda nih dalam diri kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita jadi tahu harus minta bantuan ke siapa dan kemana. Dan selain itu juga, kita kan gak bisa nih mengontrol hal-hal yang menjadi di luar kendali kita. Mengontrol banyaknya tugas, mengontrol deadline tugas, tapi kita itu bisa mengontrol pikiran dan emosi kita. Jadi penting banget nih untuk kita tahu dan mencari tahu bagaimana cara memanage stres versi diri kita sendiri, yang pastinya itu berbeda setiap orang. Nah, yang selanjutnya adalah memperhatikan gaya hidup. Kita harus bisa nih menerapkan gaya hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan juga istirahat yang cukup. Karena hal ini sangat-sangat mendukung kesehatan dari pikiran dan tubuh kita, serta menurunkan resiko stres yang berlebih. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasikan masalahmu. Nah, ketika kita diberikan pekerjaan yang terlalu banyak, ungkapin aja bahwa pekerjaan tersebut membuat kita terbebani dan membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Karena nggak ada salahnya kok kita terbuka dengan orang lain dan menceritakan keadaan kita yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah cari tempat yang nyaman untuk bekerja atau belajar. Nah, karena lingkungan itu sangat berpengaruh sama kualitas kerja kita. Contohnya nih saat kuliah ya, khususnya saat kita online. Biar nggak penat, kita harus bisa nih cari tempat atau ruang khusus yang membedakan mana tempat yang mengharuskan kita fokus kuliah dan mana tempat yang biasa digunakan untuk bersantai. Nah, kalau kita belajar di tempat untuk bersantai, pastinya kita tidak akan bisa fokus. Nah, ini juga bakal berakibat dengan kualitas belajar kita dan juga berakibat dengan beban tugas yang diberikan. Jadi itu dia tips-tips yang mungkin bisa membantu kalian untuk mengatasi burnout. Nah, pesan terakhir nih buat commerce di rumah, dimanapun kalian berada, buat kalian yang lagi ngerasa nggak baik-baik aja, please jangan dipendam sendiri ya. Gak ada salahnya kok kita tuh cari bantuan ke orang-orang yang bisa kita percaya. Kita bisa nih cerita ke mereka, kita juga bisa minta masukan atas masalah kita ke mereka. Atau dengan kita cerita, kita jadi tahu nih, ternyata kita gak sendirian. Ternyata banyak di luar sana yang sejalan sama kita. Nah,
jadi jangan pernah ngerasa sendiri ya. Nah, mungkin segitu dulu episode kali ini. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa.